Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 81 sesi Senin praktikan laboratorium simulasi komputer. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul 4, yaitu di mana kami akan mengambil studi kasus mengenai penerapan model dan simulasi sistem dinamik pada produksi hand sanitizer di PT Jaya Mas Medica Industri dengan menggunakan software Stella. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 81, yaitu yang pertama ada saya sendiri, yaitu Riri Sestalia, NPM 2003 201 0081, dan juga rekan saya, yaitu Vina Sabrina, dengan NPM 2003 201 0018. Nah, sebelum lanjut mengenai apa itu software Stella dan juga cara pengaplikasiannya, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu produksi. Nah, produksi itu apa sih? Produksi adalah fungsi pokok dalam setiap organisasi industri yang mencakup aktivitas-aktivitas guna penciptaan nilai tambah yang merupakan output dari setiap organisasi tersebut. Nah, proses produksi ini harus dipandang suatu perbaikan terus-menerus yang diawali dengan sederet siklus sejak adanya ide-ide untuk menghasilkan suatu produk, pengembangan produk, proses produksi, sampai distribusi kepada konsumen. Nah, sistem produksi ini memiliki komponen atau elemen struktural dan fungsional yang berperan penting menunjang kontinuitas operasional sistem. Di dalam sistem produksi ini terdapat interaksi antar variabel di dalamnya untuk mencapai tujuan. Nah, interaksi ini akan memberikan umpan balik dan pengaruh dari nilai antar variabel yang tiap periodenya mengalami perubahan. Diharapkan dengan sistem produksi yang tepat, maka tingkat keuntungan yang akan didapatkan perusahaan akan meningkat dan dapat berkembang dalam industrinya. Untuk mempermudah dalam menggambarkan dan mengetahui interaksi tersebut, dapat dibuat model dan dilakukan simulasi sistem. Nah, ketika kita berbicara masalah simulasi sistem, itu pasti ada 3 konsep besar yang harus dipahami terlebih dahulu. Yaitu yang pertama ada sistem, model, dan juga simulasi itu sendiri. Pada umumnya, model itu didefinisikan sebagai suatu representasi atau formalisasi dalam bahasa tertentu dari suatu sistem nyata. Adapun sistem nyata adalah sistem yang sedang berlangsung dalam kehidupan. Nah, model ini itu akan membantu memecahkan masalah yang sederhana ataupun kompleks dalam bidang manajemen dengan memperhatikan berbagai bagian atau beberapa ciri utama daripada memperhatikan semua detail sistem nyata. Nah, selanjutnya di sini ada pemodelan dan simulasi. Itu apa sih? Pemodelan dan simulasi adalah salah satu alat yang sering digunakan untuk mempelajari dan menganalisis kinerja dari suatu sistem atau proses. Nah, sistem ini merupakan kumpulan beberapa komponen yang terorganisir dan masing-masing komponen tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Komponen-komponen tersebut memberikan kontribusi terhadap perilaku sistem dan perilaku komponen itu sendiri yang dipengaruhi oleh keadaan di dalam sistem. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu harus dilakukan dalam mensimulasikan suatu sistem, yaitu memodelkan sistem, kemudian kita membuat program komputer, dan melakukan eksperimen simulasi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut lagi mengenai software Stella dan juga cara pengaplikasiannya akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh rekan saya. Nah, di sini saya ada contoh studi kasus di mana untuk kali ini dalam mensimulasikan menggunakan software Stella. Berikut ini contoh studi kasusnya yang terjadi pada PT Jaya Mas Medica Industri. PT tersebut salah satu perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan yang memiliki produk hand sanitizer dalam bentuk spray. Masalah yang dihadapi oleh perusahaan ini, permintaan produksi mengalami fluktuasi pada setiap periodenya, sehingga membuat perusahaan sering mengalami kelebihan atau kekurangan dalam perencanaan produksi yang mengakibatkan biaya produksi yang dikeluarkannya belum efisien.
Nah, permasalahan ini menyebabkan perusahaan seringkali tidak dapat memperkirakan jumlah produksi yang tepat dalam menentukan pasar. Oleh karena itu, PT Jaya Mas Medica Industri membutuhkan metode simulasi yang tepat untuk melakukan simulasi model sistem produksi tersebut dalam mengevaluasi dan analisa terhadap performansi sistem produksi yang ada. Sebelum kita lanjut ke software Stella, kita perlu sebuah data dalam melakukan percobaan model tersebut, di mana di sini ada tabel data aktivitas dari produksi hand sanitizer. Sini ada data jumlah permintaan sebanyak 4.000, kemudian ada data stok bahan baku utama dalam produksi hand sanitizer itu sendiri, yaitu etanol, sebesar 9.000, kemudian ada data persentase, di mana dalam penurunan produksi terjadi sebesar 2%, adanya persentase peningkatan pemakaian sebesar 6%, kemudian adanya persentase peningkatan produksi sebesar 2%, dan yang terakhir adanya persentase kerusakan dari produksi tersebut sebanyak 2%. Nah, setelah kita sudah ada data pengamatan pada produksi tersebut, kita langsung saja ke melakukan simulasi di software Stella. Jika sudah membuka software Stella, nah di dalam aplikasi Stella ini terdapat beberapa alat penyusunan model yang tersedia di dalamnya. Di sini ada 4 icon penting di mana ada stok, yaitu merupakan hasil suatu akumulasi untuk menyimpan informasi berupa nilai suatu parameter yang masuk dan keluar di dalamnya. Kemudian di sini ada flow, yaitu seperti aliran gambarannya. Untuk menambah atau mengurangi stok, arah anak panah ini menunjukkan arah aliran tersebut. Kemudian ada converter yang berfungsi untuk mengubah status input menjadi output. Lalu di sini ada action connector untuk menghubungkan elemen-elemen dari suatu model. Baik, langsung saja kita membuat model simulasi dari sistem produksi hand sanitizer, di mana di sini kita klik yang icon stock, kita klik 3 kali. Nah, dalam produksi itu kan dipengaruhi oleh jumlah permintaan. Kita ketik jumlah permintaan. Lalu tentunya adanya stok untuk hand sanitizer dalam melakukan produksinya. Yang tidak kalah penting adalah kita menyetok bahan baku utama dari produksi tersebut, di mana di sini yaitu stok dari etanol. Pertama, untuk yang jumlah permintaan dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu penurunan daya beli dan peningkatan pemakaian. Kita klik yang icon flow, kemudian kita drag ke lembar kerja, hubungkan dengan jumlah permintaan. Begitu pula untuk faktor yang kedua, yaitu penurunan daya beli. Di sini untuk arah alirannya sama, kiri-kiri semua, kanan-kanan semua. Untuk yang di sini, kita ketik dulu peningkatan pemakaian. Flow yang kedua ada penurunan daya beli. Nah, di masing-masing faktor ini juga adanya converter sebagai persentase. Nah, di sini untuk penurunan daya beli adanya persentase penurunan. Kemudian kita klik converter lagi untuk faktor yang peningkatan pemakaian, yaitu persentase peningkatan pemakaian. Nah, jika kalian sudah membuat seperti ini, kita perlu menghubungkannya dengan action connector, di mana kita klik, lalu kita hubungkan, di mana di sini jumlah permintaan kita arahkan ke peningkatan pemakaian, lalu ke penurunan daya beli, kemudian untuk persentase peningkatan pemakaian ini kita hubungkan dengan peningkatan pemakaian itu sendiri. Sama halnya juga yang sebelahnya, persentase penurunan kita arahkan ke penurunan daya beli. Berikut ini sudah jadi. Nah, untuk selanjutnya pada stok hand sanitizer dan stok etanol dibuat sama seperti ini. Untuk stok hand sanitizer sendiri dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu produksi hand sanitizer dan juga konsumsi dari hand sanitizer. Kita klik yang flow, kita arahkan ke stok hand sanitizer sebelah kiri. Dan juga kita buat lagi untuk yang faktor kedua. Kita beri nama
diklik aja, kemudian hand sanitizer. Untuk yang kedua kita rename juga sebagai konsumsi hand sanitizer. Kemudian kita klik yang converter untuk yang produksi hand sanitizer itu sendiri. Lalu beri nama sebagai komposisi penggunaan bahan baku etanol, karena bahan baku utamanya. Kemudian kita rapikan dulu. Jika sudah, jangan lupa kita hubungkan dengan action connector. Di sini komposisi arahkan ke produksi hand sanitizer. Kemudian kita hubungkan lagi di mana jumlah permintaan ini kita hubungkan dengan konsumsi hand sanitizer. Untuk yang stok hand sanitizer kita hubungkan dengan konsumsi hand sanitizer. Nah, jika sudah seperti ini, untuk yang terakhir sama dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kita buat dulu flow-nya. Kita rename sebagai produksi etanol. Untuk faktor yang kedua adalah adanya bahan baku yang rusak terdapat bahan baku utama ini. Kemudian kita klik yang converter, di mana masing-masing ini adanya data persentase. Untuk yang produksi etanol, persentase peningkatan produksi itu sendiri. Kemudian klik lagi converter untuk faktor yang kedua, yaitu persentase penurunan, kerusakan. Kemudian kita hubungkan dengan action connector. Di sini persentase kerusakan menghubungkan dengan bahan baku rusak. Persentase peningkatan produksi etanol kita hubungkan dengan produksi etanol. Lalu di stok etanol ini kita hubungkan dengan produksi etanol dan juga kepada bahan baku rusak. Nah, untuk yang produksi hand sanitizer ini dipengaruhi oleh juga tergantung dari stok etanol. Nah, jika kalian sudah membuat model simulasi seperti ini, selanjutnya adalah proses yang paling penting, yaitu kita melakukan simulasi di mana akan diverifikasi dan validasi. Jadi, gunanya proses verifikasi adalah untuk memastikan apakah model yang sudah kita buat itu telah berjalan sesuai yang diharapkan dan sesuai dengan konsep yang ada. Nah, untuk yang validasi adalah untuk mengetahui apakah simulasi merupakan representasi akurat dari sistem yang sedang berjalan. Nah, karena misalnya sudah melewati verifikasi dan validasi, nantinya output simulasi ini berguna atau kita dapat menganalisis datanya sebagai solusi perbaikan pada perusahaan ini. Nah, di sini untuk output simulasi dapat berupa grafik pad atau table pad. Nah, untuk yang pertama kali kita klik yang graph pad, kita arahkan ke lembar kerja, kemudian kita klik yang pin hitam ini, kemudian kita klik 2 kali pada grafiknya. Nah, di sini akan muncul define graph-nya, di mana pada kolom allow label ini kita pilih yang jumlah permintaan, stok etanol, stok hand sanitizer, produksi hand sanitizer, dan konsumsi hand sanitizer ke dalam kolom selector. Karena di sini pada produksi ini kan kita hanya menggunakan satu komposisi dan adanya stok dan juga dipengaruhi oleh jumlah permintaan. Kemudian kita klik OK. Nah, sebelum kita merunning programnya, kita perlu mengatur settingan dari running programnya, di mana run specs-nya, length of simulation-nya dimulai dari 1 sampai ke 12, unit of times yang kita menggunakan months, run mode dan interaction mode-nya kita menggunakan normal, dan DT-nya kita mulai dari 1,00. Untuk pause interval INF, integration method-nya kita samakan, yaitu Euler's method. Nah, untuk sim speed-nya juga 0. Kemudian kita klik OK.
Lalu kita langsung saja running program. Di sini sudah muncul untuk grepetnya seperti ini. Kita langsung aja untuk yang table pad, kita klik kemudian arahkan ke lembar kerja. Kemudian kita klik yang pin ini, lalu kita klik 2 kali, di mana akan muncul di event table-nya. Untuk ini samakan saja yang pada kolom allowable kelima data ini, kita pindahkan ke kolom selected, dan pengaturan lainnya kita samakan seperti ini, kita klik OK, lalu kita perlu run specs, di mana untuk length of simulation-nya sama, dimulai dari 1 sampai 12, dt-nya 1,00, unit of time-nya kita sama menggunakan mons, dan lainnya normal, dan Euler's method, sim speed-nya adalah 0. Lalu kita klik OK, kemudian kita langsung aja run programnya. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian untuk analisa output dari keduanya, yaitu grepet dan table pad, akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan juga bagaimana sih kesimpulan yang dapat kita tarik dari penelitian kali ini. Nah, selanjutnya di sini ada dapat output model simulasi yang sudah kita aplikasikan melalui software Stella, di mana output tersebut akan menghasilkan grepet persediaan hand sanitizer dengan analisa bahwa pada grafik di samping dapat disimpulkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember, persediaan hand sanitizer ini mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada, yang ditunjukkan oleh grafik berwarna biru. Hal ini dikarenakan persediaan bahan baku etanol juga mencukupi sehingga proses produksi itu dapat terus dilakukan. Selanjutnya di sini ada output table pad persediaan hand sanitizer, di mana pada proses produksi hand sanitizer dengan bahan baku yang digunakan adalah etanol dengan komposisi 50%, glycerin dengan komposisi 1,5%, hidrogen peroksida dengan komposisi 4,2%, dan air suling dengan komposisi 44,3%, serta berdasarkan table pad di atas bahwa jumlah permintaan hand sanitizer di bulan Januari sampai bulan Desember berbanding lurus dengan stok hand sanitizer dan stok etanol. Artinya bahwa pabrik hand sanitizer PT Jaya Mas Medica Industri ini mampu memenuhi permintaan konsumen dikarenakan jumlah permintaan tidak melebihi dari stok hand sanitizer. Selanjutnya, untuk kesimpulan dalam penelitian ini adalah salah satu pabrik hand sanitizer yang menerapkan produksi make to stock berusaha memenuhi permintaan pelanggan yang fluktuatif dan tidak menentu. Berdasarkan hal tersebut, pabrik hand sanitizer PT Jaya Mas Medica Industri berusaha memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan membuat suatu simulasi sistem dinamis yang merupakan suatu teknik pemodelan matematika untuk mendiskusikan masalah yang kompleks dengan menggunakan perbantuan software Stella. Dan setelah dilakukan simulasi, maka dapat diketahui bahwa pabrik hand sanitizer PT Jaya Mas Medica Industri dari bulan Januari sampai bulan Desember pada ini mampu memenuhi permintaan pelanggan karena dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa jumlah stok hand sanitizer yang ada lebih banyak dari jumlah permintaan pelanggan. Sedangkan dari table pad, maka dapat diketahui bahwa jumlah stok dari hand sanitizer dan juga permintaan pelanggan mempunyai hubungan yang berbanding lurus, yang artinya pabrik hand sanitizer PT Jaya Mas Medica Industri mampu memenuhi permintaan konsumen dikarenakan jumlah permintaan tidak melebihi dari stok hand sanitizer. Karena hasil yang didapatkan demikian, maka hasil simulasi ini dapat diterapkan secara nyata di lapangan, dan untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya supaya output yang dihasilkan ini lebih optimal. Sekian presentasi dari kelompok 81, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.